Ya, ucapan Megawati Soekarno Putri mengenai nasib Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tanpa PDIP menuai pro dan kontra. Menurutnya, Jokowi besar oleh peran penting PDIP. Lalu apakah benar ucapan Megawati adalah hal yang wajar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam, Bang Effendi. Selamat malam Reza, selamat malam para pemirsa. Baik, Bang Effendi, saya ingin kembali lagi ke kata-kata dari Megawati Soekarno Putri ini yang dianggap merendahkan Presiden. Kata-katanya adalah, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga kasihan dah. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Ibu Mega kepada Presiden? Apakah kata-kata itu sebagai bentuk mengecilkan seorang Presiden menurut Anda, Bang Effendi? Karena ini acara tertutup internal partai, maka pihak luar yang menontonnya termasuk tadi Hoirul Umam dan semua yang lain bisa punya persepsi seperti itu. Tapi kalau kita pelan-pelan, saya menontonnya Reza dan para pemirsa, saya menontonnya sampai 4 kali, terutama pada bagian-bagian penting karena pidato ini panjang 1 jam 57 menit 29 detik. Dan kemudian saya menghubungkannya dengan acara internal sebuah partai panjang sampai hut emasnya. Dan dalam konteks ini kan ada juga beberapa upaya atau katakanlah kegiatan Pak Jokowi sebelumnya yang mendorong beberapa partai lain untuk misalnya mengatakan jangan rangkulan terus, tapi kalau bisa ya cepatlah deklarasi. Jadi semuanya itu memberi konteks, dan kalau saya pribadi, saya akhirnya melihat bahwa ini adalah perbincangan dari kader dengan seorang ibu. Sekali lagi, orang luar bisa melihatnya berbeda, dan pada bagian tertentu dia malah membawa manfaat tidak hanya ke dalam tetapi juga keluar. Misalnya manfaat yang paling utama saya lihat salah satunya dari pidato Ibu Megawati Soekarno Putri itu adalah bahwa selain Bapak Presiden itu bisa punya hak prerogatif untuk misalnya memilih menteri, reshuffle dan lain sebagainya, tapi kalau kita kembalikan kepada kalimat bahwa tanpa PDIP itu adu kasihan dah misalnya, itu juga mengingatkan bahwa di samping hak prerogatif ada hak mengusung. Jadi saya mau lihat misalnya dalam konteks yang paling mutakhir, kalau Presiden itu mau melakukan reshuffle, Ibu Megawati sama sekali tidak ikutan. Jadi di dalam pidato ini tidak ada kata-kata reshuffle. Dan yang kedua, mengingatkan malah bahwa kalau Presiden mau reshuffle, jangan lupa loh, ada hak mengusung yang dilakukan bersama-sama. Gitu. Jadi harus dibicarakan juga dengan Bang Effendi. partai. Ya, Bang Effendi, tapi wajar tidak dalam sebuah acara internal partai, ketua umum menunjukkan dirinya lah yang paling berkuasa melebihi power seorang presiden begitu, Bang Effendi. Sebenarnya dari gesturnya ini, dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Ibu Mega ini, apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Orang akan terbelah dua, Reza. Saya rasa saya sendiri pada waktu awalnya melihat, ini di acara seperti ini ya, banyak orang-orang pintar yang juga ada di situ. Tetap kadang-kadang bahasa Ibu Megawati juga terpotong-potong, lompat-lompat. Tapi akhirnya saya setelah 1 jam 57 menit dan 29 detik itu bisa menikmati walaupun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip, misalnya kan ada yang mengatakan ketika Anda menjadi presiden, maka kepentingan kelompok atau partai berhenti dan yang akan menjadi pengabdian Anda adalah kepentingan bangsa. Tapi Reza, yang mampu menyelamatkan konteks seperti kata Bapak Profesor Hendrawan Supratikno tadi, yaitu hal-hal yang lebih banyak dibicarakan memang Reza harus kita akui adalah mengenai stunting, diversifikasi pangan ya. Baik. Bang Effendi, terakhir singkat saja, apakah ini merupakan bentuk sentilan begitu dari Ibu Mega kepada Presiden? Karena kan kita tahu manuver politik Presiden Jokowi yang belakangan seolah-olah memberikan kode-kode begitu, dukungan kepada capres tertentu, dan Presiden Jokowi dianggap offside oleh Ibu Mega. Singkat saja, Bang Effendi. Ya, Reza, ya bisa dianggap sebagai sentilan. Dan saya rasa Bapak Jokowi menjawabnya dengan sangat baik dengan 2 hal. Kalau mau jujur, kita melihat bahwa Pak Jokowi pada saat itu berubah juga kan dengan mengatakan bahwa Ibu Mega ini hati-hati, tidak gerasa-gerusu. Padahal Bapak Jokowi sebelumnya memberikan sinyalemen misalnya pada waktu HUT Golkar misalnya. Dan yang kedua, Bapak Jokowi juga secara sangat taktis menjawab dengan mengatakan sekarang nama sudah ada di kantong Ibu.
Jadi sekali lagi banyak gunanya bagi partai lain juga bahwa kalau misalnya ada reshuffle harus diajak bicara ketua umum partai Baik. karena memang ada hak bukan hanya prerogatif tapi mengusung itu pendidikan Artinya, bagi bangsa. ya. Dan yang kedua memang umumnya di negara modern Baik, Bang presiden Effendi. petahana itu yang sudah akan mengakhiri masa jabatannya hanya akan berkampanye setelah partainya menentukan siapa calon presidennya. Itu Reza.